Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Akbar, NIM 221110100167. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi, yaitu tentang ekologi perikanan. Yang pertama yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi nilai luas relung pada biota laut. Yaitu faktor yang mempengaruhinya adalah jenis kelamin dan ukuran ikan. Semakin besar ukuran panjang ikan, maka pola kebiasaan makan juga akan berubah dan akan menggunakan luas relung yang lebih besar. Baik, yang kedua ada apakah ikan karnivora cenderung memiliki luas relung yang luas. Berdasarkan jumlah variasi dari macam-macam makanan yang dimakan oleh ikan karnivora tersebut dapat terbagi menjadi europhagic, yaitu ikan pemakan yang memakan berbagai macam-macam makanan, dan ada stenophagic, yaitu ikan pemakan yang macam-macamnya sedikit atau sempit, dan yang ketiga ada monophagic, yaitu ikan yang makanannya terdiri dari satu macam saja. Nah, ikan karnivora ini termasuk kepada stenophagic, yaitu ikan yang pemakan makanannya macamnya sedikit. Jadi ruas relungnya itu tidak begitu luas, dikarenakan luas relung makanan yang besar mengindikasikan bahwa jenis makanan yang dikonsumsi ikan itu lebih beragam. Nah, jika ikan-ikan yang memiliki relung makanan yang kecil atau sempit, menandakan bahwa ikan tersebut melakukan seleksi terhadap sumber daya makanan tersebut. Ikan yang pemakannya beragam sumber daya makanan diduga luas relung makanannya dan akan meningkat. Yang ketiga ada jelaskan interaksi antara komponen biotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Produktivitas primer di perairan adalah laju produksi bahan organik melalui reaksi fotosintesis agar satuan volume atau luas suatu perairan tertentu, yang dapat dinyatakan dengan satuan seperti mg c per m3 per hari. Nah, berdasarkan tingkat produktivitas primernya, tingkat produktivitas suatu perairan dipengaruhi oleh faktor yaitu adalah ketersediaan nutrien dan cahaya dan temperatur. Nah, yang keempat ada suatu biota perairan mungkin saja bisa tidak bertahan hidup di kondisi yang baru. Nah, pernyataan tersebut bisa benar dikarenakan pada perubahan kondisi yang baru ada yang biota tersebut bisa menerima, bisa tidak. Contohnya suhu. Jika suhu berlebihan, bisa ada biota yang bisa menerima atau bisa bertahan, tetapi ada juga yang tidak bisa bertahan. Jika kondisi baru yang datang tersebut, yaitu jika parasit yang datang atau parasit yang berlebihan, itu bisa membuat suatu biota perairan tidak dapat bertahan karena terlalu banyaknya parasit atau hal-hal yang tidak bisa membuat suatu biota perairan itu tidak bisa bertahan. Yang kelima yaitu jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya dan perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Nah, bentos tersebut dapat dikuantifikasikan dengan menemukan kekayaan spesies atau jumlah jenis hewan yang tercuplik dalam sampel. Kelimpahan yaitu jumlah total individu dalam sampel. Kelimpahan rata-rata yaitu jumlah rata-rata satu jenis terhadap jenis yang lainnya. Dan keanekaragaman spesies, distribusi total individu setiap jenis pada sampel. Mudahnya kuantifikasi bentos tersebut menunjukkan bahwa bentos memenuhi syarat sebagai bioindikator. Selain terpenuhinya syarat tersebut, atau syarat-syarat lainnya yaitu variasi genetis yang sedikit, mobilitas terbatas, dan mudahnya pengidentifikasian masing-masing jenis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.